Salah satu cara untuk memperbanyak koloni semut rangrang adalah dengan metode pecah koloni. Seperti apakah metode ini? Mari kita saksikan videonya. Dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini agar selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat Anda. Jangan lupa tekan tombol like dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Pada video kali ini kami ingin menyajikan tentang cara memperbanyak koloni semut rangrang dengan metode pecah koloni. Metode ini telah digunakan oleh sebagian peternak semut rangrang Indonesia sejak tahun 2014. Prinsip dasar dari metode ini adalah memecah atau membagi sarang di dalam toples koloni semut rangrang menjadi 2 toples atau beberapa toples. Sebelum melakukan metode ini, toples yang akan dipecah haruslah memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah sarang di dalam toples ini harus sudah penuh sampai bawah. Yang kedua, isi dari sarang ini harus sudah terpenuhi oleh semut rangrang pekerja yang cukup banyak. Dan yang ketiga, larva kroto di dalam sarang ini haruslah kondisi penuh dan siap untuk dipanen. Baiklah, langsung saja kita praktekkan metode ini. Kita ambil sebagian atau separuh sarang dari toples koloni semut rangrang. Kita keluarkan semut beserta larva krotonya. Dan kita letakkan di alas rak penangkaran. Kita biarkan isi dari separuh toples yang kita pecah ini. Dan sarang toples koloni semut rangrang ini akan kita kembalikan ke rak penangkaran di koloni asalnya agar dia bisa membangun sarang kembali dan memulihkan kondisi seperti semula. Pada semut dan larva kroto yang kita pisahkan dari koloni asalnya tadi, kita berikan toples yang baru. Di awal penempatan ini, semut masih kelihatan kebingungan dengan rumah barunya. Ini tidak akan berlangsung lama dan setelah beradaptasi nanti semut akan membangun sarang di tempat yang baru ini. Kita biarkan koloni ini selama beberapa jam tanpa memberikan makanan dan minuman. Kita biarkan mereka lebih fokus untuk menenangkan diri dan juga mengurus larva krotonya. Dan untuk sementara ini, jangan berikan tindakan apapun untuk semut-semut ini. Setelah semut mulai tenang, terlihat mereka mulai menyelamatkan larva krotonya dan menatanya di dinding toples. Ini akan berlangsung selama beberapa jam dan kemudian mereka akan membuat sarang di dalam toples yang baru ini. Semakin banyak semut dan juga larva kroto yang kita letakkan di sini, maka akan semakin cepat dalam proses pembuatan sarang baru. Dengan larva kroto dalam jumlah yang banyak, artinya akan ada banyak bahan berupa lendir yang dihasilkan oleh larva kroto ini untuk merajut benang-benang sutra membentuk sarang. Dan dengan banyaknya jumlah semut, artinya akan semakin banyak pekerja yang mengerjakan tugas untuk membangun sarang baru. Setelah beberapa waktu, larva kroto yang merupakan hasil pecahan koloni tadi sudah ditata di dinding toples baru ini oleh semut pekerja. Pada fase ini, maka kita baru boleh menambahkan air gula dan juga menyediakan makanan di dalam rak penangkaran ini untuk semut rangrang. Setelah selesai mengamankan dan menata kroto larva, maka semut rangrang ini akan melakukan pekerjaan selanjutnya,
yaitu berupa membangun sarang barunya. Pada awalnya, semut-semut ini akan merajut benang-benang sutra di dalam toples ini dan berupa rajutan yang masih halus dan transparan. Selanjutnya, semut-semut ini akan memanfaatkan lendir yang dihasilkan oleh larva kroto untuk mempertebal sarang. Mereka akan mengoles-oleskan larva kroto pada rajutan yang sudah mereka buat sebelumnya dengan air liur mereka. Untuk pekerjaan ini, mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dapat kita lihat di sini, sarang bekas dari koloni asalnya tadi tidak mereka gunakan kembali sebagai sarang. Bahkan, sarang bekas yang berupa selaput dari hasil rajutan benang-benang sutra yang telah mereka kerjakan sendiri sebelumnya di koloni asal akan mereka gigit dan mereka jadikan serpihan-serpihan kecil, nantinya akan mereka buang agar tidak mengotori sarang baru mereka. Satu hal yang terpenting dalam mengembangkan koloni semut rangrang dengan metode ini adalah ratu semut rangrang. Sampai dengan hari ini, ternyata masih ada peternak semut rangrang pemula yang meyakini dan bahkan mengatakan bahwa berternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu semut rangrang bisa berhasil. Dan untuk kesekian kalinya, saya katakan bahwa sudah ada ribuan peternak semut rangrang yang sudah mencoba dengan berbagai macam metode beternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu dan berakhir dengan kegagalan. Beternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu tidak akan bisa berkelanjutan dan hanya akan berujung kepada kepunahan semut rangrang yang dipelihara. Baiklah, sekarang kita kembali ke toples awal yang tadi kita pecah. Di sini, semut sudah terlihat tenang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Nantinya, semut akan kembali membangun sarang dan memulihkan kondisi seperti semula. Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ini tergantung seberapa banyak semut dan juga larva kroto yang ada di rak ini. Baiklah teman-teman, dari video singkat ini dapat kita simpulkan bahwa memperbanyak koloni semut rangrang dengan metode pecah koloni ini tidak beda jauh dengan cara memperbanyak koloni semut rangrang dengan metode adopsi larva kroto semut rangrang. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya lebih menyukai metode adopsi larva daripada metode pecah koloni ini. Yang mempengaruhi kecepatan perkembangan koloni semut rangrang adalah produktivitas ratu semut rangrang itu sendiri dan juga jumlah semut pekerja yang ada dalam koloni tersebut, bukan dari jumlah toples yang diletakkan di rak penangkaran. Pemecahan koloni yang berlebihan justru akan menghambat perkembangan koloni karena tidak fokusnya semut pekerja. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nantikan video selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.